warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira Nur Mariam. Saya pendamping PKH Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan ini, saya akan memperagakan modul 3, Kesehatan dan Gizi. Sesi 2, Pentingnya Gizi untuk Ibu Menyusui dan Balita. Langkah 5, Kunjungan ke Posyandu, poin E sampai G. Selamat menyaksikan. Udah ya, lihat filmnya? Ya. Iya. Ngerti nggak maksud filmnya menyampaikan apa aja? Paham? Bisa diterima, Bu? Bisa. Bisa, baik. Kalau bisa, coba saya mau nanya nih. Yang bisa angkat tangannya ya. Iya. Apa saja yang biasanya dilakukan di posyandu? Coba yang mau jawab, acungkan tangannya. Baik, terima kasih. Ibu Dede mau menjawab ya. Bu Dede, ya sebentar. Bu Dede punya balita? Punya. Punya, iya. Ya, kalau di posyandu itu biasanya apa saja yang dilakukan, Bu Dede? Menimbang perkembangan anak. Menimbang Menimbang Oh ya, menimbang berat badan Ya. anak. Bagus. Apalagi selain menimbang berat badan, siapa lagi yang mau nambahkan? Oh ya, Bu Ani dulu, Bu Am dulu nih. Bu Ani dulu, boleh Bu Ani dulu. Silakan Bu Ani, biasanya apa aja yang dilakukan di posyandu, Bu Ani? Imunisasi. Imunisasi, bagus. Apalagi selain imunisasi? Ibu, Ya, Bu Am, apa jawabannya? mengukur tinggi badan dan Ya. memberikan vitamin A. Vitamin A, iya bagus. Terima kasih, jawabannya luar biasa ya. Kebetulan memang ibu-ibu ini kebanyakannya kader posyandu. Jadi ketika melihat film tadi itu, oh itu mah biasa, saya biasa melakukannya di posyandu gitu ya Bu ya. Nah, pertanyaan kedua, mengapa anak perlu dibawa ke posyandu Bu? Dari film itu, mengapa anak perlu dibawa ke posyandu? Untuk mengetahui tumbuh kembang anak. Iya. Untuk mengetahui berat badan anak, Iya. naik turunnya. Iya, Ya, bagus. untuk mengetahui imunisasinya sudah lengkap atau belum. Bagus, terima kasih. Tepuk salut buat Bu Ani dong, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Terima kasih Bu Ani, jawabannya luar biasa sekali ya. Sangat menjadi alasan mengapa sih anak perlu dibawa ke posyandu. Nah, itu ya Bu ya. Selain anak juga kalau sekarang posyandu itu terpadu, betul nggak Bu? Betul. Biasanya kalau di posyandu itu selain nimbang berat badan, ukur tinggi badan, ngasih vitamin anak, juga bagi ibu hamil itu bisa berkonsultasi dengan bidan desa. Ya, nanti ibu nggak harus jauh-jauh ke rumah bidan atau ke puskesmas, bidannya yang datang ke sini ke posyandu. Ya, kalau saya verifikasi juga suka bertemu dengan bidan desa dan berbincang-bincang tentang apakah anak-anak dari KPM PKH yang balita suka ke posyandu, tapi alhamdulillah untuk di daerah sini ibu-ibunya patuh dan mematuhi aturannya ya Bu ya. Komitmen kita yang punya balita itu kan harus memeriksa kesehatan, memeriksa tinggi badan anaknya ke posyandu untuk mengetahui tumbuh kembang anak. Iya. Nah, ibu-ibu di sini ibu-ibu kalau mau tahu lebih lanjut tentang masalah posyandu, ibu-ibu bisa dibaca di buku pintarnya ya, halaman 37 dan halaman 38. Halaman 37 untuk imunisasi dan pemberian vitamin A, dan untuk halaman 38 itu untuk pemenuhan gizi perkembangan anak. Ibu-ibu semuanya dalam mengurus bayi dan balita serta pemenuhan kebutuhan gizinya. Baik, ibu-ibu, di sini kita akan membahas flip chart ya, Bu. Tentang layanan di posyandu. Nah, ibu-ibu tolong perhatikan sini ya. Layanan di posyandu yang pertama, mendapat informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Ini ibu mendapatkan informasinya di posyandu? Dapat ya. Jadi kan ibu tahu nih anak ibu sehat atau enggak, tinggi badannya naik atau enggak, berat badannya naik atau enggak gitu ya. Di sini ibu dapat informasi. Yang kedua, memantau pertumbuhan anak balita sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk. Jadi kan terlihat dari KMS ya, apakah naik, turun, di bawah garis merah, di atas garis merah, seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya yang ketiga, mendapatkan kapsul vitamin A. Nah, saya mau nanya nih sama kader, vitamin A itu biasanya di posyandu dikasihnya per bulan apa aja? Bulan Februari dan Agustus. Betul. Biasanya sekalian ukur tinggi badan, betul ya Bu ya? Ya. Sekarang yang poin keempat, memperoleh imunisasi lengkap. Pertanyaan saya, di posyandu yang ada di Desa Pawindan ini
bayi balita itu yang harusnya mendapat imunisasi, apakah bisa melayani imunisasi, Bu, dari posyandu? Bisa. Berbayar tidak? Tidak, ya. Bagus, karena itu merupakan fungsi dari posyandu. Sekarang poin yang kelima, pemantauan berat badan ibu hamil dan memperoleh tablet tambah darah serta imunisasi tetanus toksoid atau TT. Di kita bisa nggak ini? Ada imunisasi tetanus kalau di Ada. pertemuan posyandu? Ada. Juga dikasih TTD gratis atau bayar? Gratis. Bagus. Nah, sekarang yang keenam, Ibu Nipas memperoleh kapsul vitamin A dan tablet tambah darah. Ini biasanya kan sekarang mah wajib melahirkannya nggak boleh di rumah bidan ya, harus di pusat pelayanan kesehatan kayak di puskesmas. Ini pasti sudah include, udah termasuk gitu, include-nya punya sudah termasuk vitamin A dan tablet tambah darah. Nah, di sini bawa anak ke posyandu tiap bulan hingga usia 6 tahun. Jadi kalau kemarin tuh anak saya ketika umur 6 tahun karena memang patuh posyandu ya Bu, diberi penghargaan berupa medali yang isinya ya ucapan terima kasih dari posyandu karena anak saya itu sudah lulus posyandu sampai umurnya, sebetulnya kalau lulus posyandu tuh bukan 5 tahun ya, tapi karena memang komitmen kita sebelum masuk ke SD itu kalau di PKH mah sampai usia 6 tahun itu harus wajib ke posyandu. Nah, itu tolong diterapkan ya Bu bagi ibu-ibu yang memiliki anak-anak balita, bayi dan balita. Setelah tadi kita membahas flip chart tentang layanan di posyandu, nah sekarang saya akan membaca atau menyampaikan pesan kunci manfaat posyandu bagi masyarakat ya Bu. Yang pertama, memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Yang kedua, pertumbuhan anak balita terpantau sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk. Yang ketiga, bayi dan balita mendapatkan kapsul vitamin A. Dan yang keempat, bayi memperoleh imunisasi lengkap. 5. Ibu hamil akan terpantau berat badannya dan memperoleh tablet tambah darah serta imunisasi tetanus toksoid atau TT. Yang keenam, Ibu Nipas memperoleh kapsul vitamin A dan TTD. Apa TTD tadi, Bu? Tablet tambah darah. Tablet tambah darah, pinter. Yang ketujuh, memperoleh penyuluhan kesehatan terkait kesehatan ibu dan anak. 8. Apabila terdapat kelainan pada bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nipas, dan ibu menyusui dapat segera diketahui dan dirujuk ke puskesmas. Terakhir, ke-9, dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita. Nah, peragaan materi dari saya, modul 3 kesehatan dan gizi, sesi 2 pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita, langkah 5 kunjungan ke posyandu, poin E sampai G. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.